Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Sehat, banyak uang, waduh bahagia lengkap udah ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Wah, Teh Neneng ya. Kisah-kisah dari Teh Neneng selalu menarik untuk disimak. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budo Horor Part. Akhir tragis dukun santet yang bertobat. Malam semakin larut merangkak naik, mendatangkan rasa hening yang semakin kuat memagu tempat itu di sebuah rumah sederhana yang atapnya masih ditutupi dengan rumbiat dan daun pohon kelapa yang sudah kering. Tampak seorang perempuan sedang duduk di samping pembaringan. Di pembaringan sederhana yang terbuat dari bambu, terlihat tubuh seorang gadis terbaring lemah. Ya, gadis itu adalah Luna, sedangkan perempuan yang sedang merawatnya adalah Bu Rahayu. Bu Rahayu memandang dengan 1001 rasa yang bercampur aduk ke arah Luna. Gadis indigo itu sudah menyelamatkan dia dan juga Abah Sabto, adik iparnya, dari aksi main hakim sendiri warga yang dihasut oleh Abah Kiman yang merupakan kakak kandung Abah Sabto. Rupanya selama ini Abah Kiman dan Abah Sabto yang sama-sama berprofesi sebagai dukun aliran hitam spesialis santet, pelet, dan susuk. Selama ini keduanya dikenal sangat kompak dan selalu saling membantu satu sama lain, terutama bila adanya serangan balasan dari dukun-dukun lain yang dibayar oleh rival pasien mereka. Namun yang sering terjadi justru mereka berdua lah yang berhasil menumbangkan lawan-lawan sesama dukun. Hal itulah yang membuat figur Abah Sabto dan juga Abah Kiman begitu ditakuti oleh warga di sekitar. Tapi sebuah kejadian di luar nalar membuat Abah Sabto menjadi sangat terguncang mentalnya. Abah Sabto pun memutuskan untuk bertaubat dan meninggalkan profesi lamanya sebagai seorang dukun. Keputusan Abah Sabto ini ditentang keras oleh sang kakak. Bagi Abah Kiman, keputusan sang adik adalah keputusan yang salah dan bertentangan dengan keinginannya. Di ruang ritualnya, Abah Kiman makin geram saat tahu jika sosok siluman monyet berekor panjang yang diutusnya untuk menghabisi Luna justru malah tewas di tangan gadis itu. Rupanya ada gadis bau kencur yang sedang mencari-cari masalah dengan ikut campur dalam urusanku. Tunggu saja, aku tidak akan tinggal diam, tekad Abah Kiman dengan sorot mata yang menyiratkan rasa dendam. Sementara itu, kini Luna jadi harus terbaring karena menderita demam tinggi setelah semalam tangan kanannya digigit oleh sosok siluman monyet saat hendak menyelamatkan Abah Sabto dari amukan warga yang hendak menghabisi dan membakar tubuhnya. Perlahan, Bu Rahayu menyelimuti Luna setelah sebelumnya mengobati luka gigitan di tangan Luna dan mengompres keningnya untuk membantu menurunkan demam yang dideritanya sejak semalam. Kasihan sekali kamu, Neng Gelis. Demi menyelamatkan saya dan ipar saya dari amukan warga, sampai rela harus terluka begini, bisik Bu Rahayu lirik. Bu Rahayu tak kuasa menahan kesedihannya. Lalu perempuan itu pun segera mengambil semangkuk bubur ayam buatannya yang masih mengepul. Dia tidak tega untuk membangunkan Luna, takut gadis itu masih harus bertarung dengan rasa sakit yang dialaminya sisa pertarungan semalam. Bu Rahayu meletakkan bubur itu di meja kecil ruang tengah, kemudian melangkah masuk ke dalam kamar lain untuk memeriksa kondisi Abah Sabto yang tak kalah parahnya. Sementara itu Luna
yang sedang tertidur terasa seperti berada di sebuah tempat asing yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Tempat itu sangat mirip dengan sebuah lembah yang di sekelilingnya dipenuhi oleh bebatuan, tumpukan pasir, tengkorak, dan tulang belulang manusia yang berserakan memenuhi tempat itu. Suasananya juga sunyi senyap, seakan tak ada kehidupan di tempat itu, hanya hembusan angin kemarau yang menerbangkan debu-debu ke udara tampak berterbangan di sekitaran tempat itu. Luna mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa di sana. Suasana juga sepi senyap, menambah aura kengerian di tempat itu. Perlahan, rasa takut mulai merayapi diri gadis itu. Aku sedang berada di mana ini? Kenapa tiba-tiba bisa berada di tempat ini? Bukannya tadi malam aku sedang berada di sebuah lapangan luas yang dipenuhi oleh warga desa, gumam Luna sambil menggaru-garu kepalanya yang tak gatal. Tiba-tiba, sebuah sembaran angin yang mengandung hawa panas menyambar tubuhnya sempat mengenai ujung kemeja bermotif bunga-bunga yang dikenakannya. Luna kaget, ujung kemejanya bolong, seperti terkena sambaran api. Belum hilang rasa kagetnya, serangan berikutnya yang tak kalah dahsyat kembali ditujukan padanya. Dari arah atas, sekonyong-konyong muncul hujan bola api sebesar kepalan tangan orang dewasa yang hendak menghujani tubuhnya. Susah payah, Luna mencoba menghindar. Luna dengan gesit berlari ke depan mulut gua yang tak jauh dari tempatnya kini berdiri. Sebuah suara laki-laki tiba-tiba bergema dengan nada penuh ancaman yang tentu saja ditujukan kepadanya. Jangan berani-berani kau ikut campur urusanku, bocah, atau kobaran api ini akan melumat tubuhmu. Seru suara tanpa wujud itu. Luna sontak telingukan mencari sumber suara tersebut, tapi sayang yang muncul malah sebuah kobaran api raksasa yang dalam hitungan detik tiba-tiba saja sudah mulai menyambar-nyambar ke arah kepalanya dan hampir mengenai jilbab yang dikenakannya. Sontak Luna pun berteriak histeris. Luna pun terbangun dari tidurnya. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Alhamdulillah, untung hanya mimpi, katanya, seraya mengusap wajahnya dengan telapak tangan kanannya. Boneka Vidya yang ikut menemaninya langsung berubah wujud menjadi sosok Vidya, yaitu seorang perempuan cantik berusia sekitar 30 tahunan dan memakai pakaian seperti ala-ala pendekar silat berwarna hitam masa lampau. Sosok Vidya segera beranjak dengan berdiri di belakang tubuh Luna, mengarahkan tangan kanannya ke punggung gadis itu untuk memberi tambahan aliran energi murni. Kamu sudah sadar, Lun? Tiba-tiba suara sosok Vidya mengejutkannya. Iya, Vidya, saut Luna singkat. Kemudian Luna mengganti posisinya jadi menyandar ke dinding. Kamu kenapa tadi berteriak-teriak? Jangan-jangan tadi kamu mimpi buruk ya? Tanya boneka Vidya. Iya, kembali Luna menjawab singkat. Luna sepertinya sedang mencoba menetralisir kondisi tubuhnya yang masih belum sepenuhnya pulih. Tidak usah difikirkan ya. Saya lebih mengkhawatirkan bekas luka gigitan siluman monyet di tangan kamu semalam, Luna. Takutnya luka gigitan itu mengandung racun yang akan membahayakan dirimu. Sini, biar kau obati, kata sosok Vidya yang kali ini memasang wajah serius. Luna pun menurut. Dia membiarkan sosok Vidya mengusap-usap pelan tangan kanannya yang masih terlihat ada bekas luka gigitan menganga. Sebelumnya, Hodam penjaga Luna itu membacakan sesuatu lalu meniupkannya ke atas luka di tangan kanan Luna. Terdengar jerit kesakitan Luna saat keluar asap berwarna merah dari luka yang dideritanya itu. Tahan, Luna, jangan dilawan. Siluman monyet itu ingin merubah kamu menjadi sosok seperti dirinya. Makanya dia sengaja menggigit kamu. Bila racunnya terlambat dibuang, itu akan bisa membahayakan dirimu. Boneka Vidya kembali mengingatkan Luna. Luna refleks bergidik ngeri saat membayangkan andai dirinya berubah menjadi siluman monyet. Ih, moga banget, jijik, sungut Luna.
Tak lama, Luna merasa perutnya begitu mual. Terasa seperti ada sesuatu yang dari dalam yang mengaduk-aduknya. Tak tahan juga, akhirnya ia muntahkan. Terlihat ada cairan berwarna kuning pekat yang bergerak-gerak seperti memiliki nyawa, membuat Luna makin bergidik ngeri. Tangan sosok Vidya langsung membuat gerakan memutar, seperti sedang membuat lingkaran berulang-ulang. Lalu ia mengarahkannya ke arah cairan yang tadi dimuntahkan Luna. Seketika cairan tersebut berubah menjadi kepulan asap, kemudian menghilang dihembuskan angin. Kini Luna merasa lega. Luka gigitan di tangan kanannya sudah hilang, nyaris seperti tak pernah ada luka apapun di sana. Setelah berterima kasih pada sosok Vidya, Luna memutuskan untuk menikmati bubur ayam buatan Bu Rahayu. Sore itu, Abah Sabto masih terbaring lemah di atas pembaringan. Sisa-sisa luka semalam di sekujur tubuhnya akibat dihajar dan hampir dibakar warga yang amarahnya tersulut hasutan tampak masih terlihat dengan jelas. Abah Sabto saat itu hanya sendirian di dalam kamar, sementara Bu Rahayu sedang mengompres Abah Sabto yang masih demam. Abah Sabto saat itu hanya seorang diri di dalam kamar, sementara Bu Rahayu sedang mengompres Luna yang memang masih demam. Sesekali terlihat Abah Sabto melenguh, menahan rasa sakit hingga tidak bisa leluasa menggerakkan anggota tubuhnya. Ingatannya melayang pada kejadian semalam yang hampir saja merenggut nyawanya. Tindakan anarkis dari warga yang sudah kelewat batas dengan menyiksa dan hendak menghabisinya dengan membakar tubuhnya sungguh membuat Abah Sabto bergidik ngeri. Sejujurnya, dia sama sekali tidak takut untuk mati. Apalagi Abah Sabto sadar kalau dosa-dosanya di masa lalu ibaratnya sudah setinggi gunung dan sedalam lautan saking tak terhitungnya. Akan tetapi, Abah Sabto sangat mengkhawatirkan kondisi Bu Rahayu, istri dari sang kakak yang kini ikut jadi sasaran fitnah keji itu. Ya Allah, kenapa keputusanku untuk bertaubat malah mendatangkan penderitaan baru untuk kakak iparku? Jangan biarkan Teh Rahayu jadi ikut menanggung dosa-dosaku, ya Allah, keluh Abah Sabto dalam hatinya. Air mata meleleh di pipinya. Abah Sabto pun memejamkan mata seolah sedang meresapi berbagai cobaan berat yang kini mulai melandanya. Tiba-tiba saja ada rasa bimbang yang menyelinap ke dalam dirinya. Apakah keputusan untuk bertobat ini sudah tepat? Abah Sabto benar-benar dilema. Tak lama kemudian, Abah Sabto merasakan ada semilir hawa panas mulai memasuki kamarnya. Kamar yang tadi terasa sejuk kini malah membuatnya terasa seperti dipanggang. Abah Sabto terasa seperti berada di dekat bara api yang sedang menyala hingga tubuhnya perlahan dibanjiri keringat akibat kegerahan. Abah Sabto yang mulai merasa tidak nyaman hendak bangkit, tapi apa daya, sekujur tubuhnya masih terasa sakit untuk digerakkan. Tubuhnya juga masih terasa sangat lemah. Kedua bulu mata Abah Sabto spontan membulat ketika hembusan hawa panas tersebut terasa seperti mendekat perlahan ke arahnya, bahkan sempat menyentuh selimut yang kini sedang dipakai membungkus tubuhnya. Rasa takut mulai menghampiri Abah Sabto saat ujung selimutnya yang sempat terkena hawa panas seperti terbakar. Ujung selimutnya pun menjadi bolong seperti terkena sapuan api. Kini ujung selimut tersebut menyisakan warna hitam seperti gosong. Astagfirullah. Abah Sabto refleks mengucap istighfar ketika hawa panas itu perlahan berubah menjadi gumpalan berwarna merah seperti arang yang sedang dibakar, lalu berubah wujud menjadi sosok laki-laki yang sekujur tubuhnya dibungkus oleh api berwarna merah yang menyala dan berkobar-kobar. Hakiman, desis Abah Sabto. Laki-laki itu tidak menyangka kalau sang kakak sudah berhasil menguasai ilmu langkah Raja Api Abadi yang belum lama ia timba di sebuah lembah dekat Gunung Ciremai. Sosok laki-laki berpakaian api yang di atas kepalanya memakai mahkota yang bentuknya seperti lambang api tersebut tersenyum sinis ke arahnya. Sayang sekali, hidup kamu malah harus berakhir seperti ini, Sabto. Tiba-tiba sosok Abah Kiman itu mengucapkan kata-kata yang menyeratkan rasa prihatin atas apa yang sudah menimpa Abah Sabto.
Aku tidak berniat jahat, Sabto. Justru sebaliknya, aku ingin membantumu. Kembalilah menjadi adikku yang dulu, agar hidupmu tak lagi menjadi terhina seperti ini. Saut raga halus Aba Kiman seraya makin berjalan mendekat ke arah Aba Sabto yang masih terbaring di atas tempat tidur. Sontak, hawa panas, api yang menyala dan berkobar-kobar dari tubuh raga halus Aba Kiman semakin membuat Aba Sabto semakin tidak nyaman. Tubuh Aba Sabto mulai terasa terpanggang hingga menambah rasa sakit yang ia rasakan. Butiran keringat pun makin membanjiri tubuhnya, bercampur dengan rasa sakit akibat hajaran warga tadi malam. Hal itu sungguh menyiksa Aba Sabto. Pergilah, A. Aku tidak butuh bantuan apapun darimu. Aku tetap bertekad akan bertobat, dan tidak ada satupun orang yang bisa mengubah keputusanku itu. Usir Aba Sabto. Aku tidak bermaksud jahat, Sabto. Raga halus Aba Kiman itu kembali mengulangi ucapannya, berusaha meyakinkan kalau dia adalah malaikat penolong yang datang untuk membantu Aba Sabto. Aba Sabto terdiam, lalu ia pun melanjutkan ucapannya. Justru, aku ingin menawarkanmu kerjasama, Sabto. Bagaimana? Apa kau mau? Raga halus Aba Kiman tersebut balik bertanya. Aku tidak paham apa maksudmu. Jawab Aba Sabto. Aku berjanji akan membuat kamu lebih kuat dan akan meminta bantuan Raja Api di Lembah Gunung Ciremai untuk ikut menurunkan kesaktiannya kepadamu, agar kau jadi bisa lebih hebat daripada sebelumnya. Asalkan kau mau membantuku untuk membunuh gadis bau kencur itu. Bagaimana? Kata raga halus Aba Kiman menjelaskan panjang lebar. Aba Sabto terjenuh. Dia masih berusaha mencerna apa maksud sebenarnya dari sosok halus sang kakak yang ada di hadapannya kini. Sampai akhirnya Aba Sabto dengan tegas menolak. Maaf, aku tidak tertarik, A. Aku sudah tidak berminat untuk menekuni kesaktian apapun. Bahkan aku akan membuang dan membersihkan semua kesaktian hitam yang ada di tubuhku ini, sahut Aba Sabto tegas. Gadis itu sudah berjasa membantu menyelamatkan nyawaku, A. Jadi aku tidak mungkin jadi kacang yang lupa kulitnya, tambah Aba Sabto. Tapi sosok raga halus Aba Kiman itu masih mencoba membujuk. Dia berharap Aba Sabto masih akan berubah pikiran. Junjunganku sekarang itu Raja Api dari Lembah Gunung Ciremai, Sabto. Bukan jin perewangan rendahan seperti jin-jin lain yang pernah kau taklukkan, ucapnya dengan jumawa dan sedikit membusukkan dada. Aba Sabto tersentak kala mendengar nama itu disebut, tapi dia memilih untuk diam. Melihat Aba Sabto yang hanya diam, raga halus Aba Kiman seperti mendapat celah untuk mulai mencoba membujuk laki-laki parubaya tersebut. Tolong jangan kau tolak tawaranku ini, Sabto, tandasnya kembali. Aba Sabto terdiam, mulutnya seperti terkunci. Hal ini pun dimanfaatkan oleh raga halus Aba Kiman untuk menghasut Aba Sabto dan membangkitkan kembali sifat-sifat jahat yang sempat ingin dikubur oleh Aba Sabto. Apa kamu tidak ingin balas dendam kepada warga yang sudah menghina dan hendak menghabisi nyawamu itu? Itu semua gara-gara kau bertobat, Sabto. Suara Akiman mulai meninggi dalam hatinya. Aba Sabto membenarkan ucapan sang kakak, tapi Aba Sabto buru-buru istighfar dalam hati ketika muncul keinginan untuk kembali ke pilihan hidup lamanya yang jauh dari Tuhan. Setelah menarik nafas panjang, kemudian mengembuskannya perlahan, akhirnya Aba Sabto pun menggeleng. Maaf, A. Aku tidak butuh dikasihani siapapun. Pergilah, jalan kita sudah berbeda. Kembali Aba Sabto mengusir raga halus sang kakak. Raut wajah dari raga halus Aba Kiman yang tadi terlihat begitu ramah dan menunjukkan senyum sontak berubah 180 derajat saat kembali mendengar kata penolakan dari Aba Sabto. Asar, manusia sombong, Sabto. Lihatlah dirimu sekarang, sungguh menyedihkan. Sejak memutuskan untuk bertobat, orang-orang kini tak lagi takut padamu. Mereka bahkan menganggapmu seonggok sampah yang harus dibuang. Kali ini dia mengeluarkan kata-kata pedas syarat hinaan yang ditujukan langsung kepada Aba Sabto. Aku tidak peduli, A. Aku hanya ingin kembali ke jalan yang benar. Pergilah, tidak ada gunanya kau membujukku lagi. Aku bukan lagi Sabto yang dulu, kata Aba Sabto dengan tegas. Kurang ajar.
Berani-beraninya kau menolak tawaranku. Lihat saja, nanti kau akan menyesal, Sabto. Ancam sang kakak dengan kilatan mata yang menyala dan terlihat ada gambar api di kedua bola matanya. Hal itu menggambarkan besarnya amarah yang ia rasakan akibat penolakan dari Abah Sabto. Tiba-tiba saja, raga halus Abah Kiman menghembuskan api dari mulutnya yang langsung diarahkan pada tubuh Abah Sabto yang masih terbalut selimut. Sontak, selimut Abah Sabto pun seperti api yang disiram oleh bensin. Abah Sabto terlihat blingsatan saat nyala api yang dahsyat tersebut tiba-tiba saja melahap selimut yang dikenakannya. Abah Sabto buru-buru melepaskan selimutnya karena jilatan api itu mulai menyentuh permukaan kulitnya. Susah payah Abah Sabto berusaha turun dari pembaringan, tapi usahanya gagal. Seperti ada sebuah kekuatan yang memaku tubuhnya agar tidak bisa beringsut sedikit pun dari tempat itu. Wajah Abah Sabto mulai berubah pucat. Keringat sebesar biji jagung makin deras membasahi tubuhnya ketika nyala apinya makin membesar, diiringi makin kencangnya gelak tawa sang kakak yang menertawakannya. Abah Sabto seperti tersadar kalau dia masih memiliki Tuhannya sebagai satu-satunya pelindung. Abah Sabto mulai membaca zikir meski dengan suara patah-patah dengan kedua mata terpejam. Ya Allah, bila seandainya hari ini adalah hari terakhir hidup hamba di dunia ini, hamba ikhlas ya Allah, kata Abah Sabto dalam hati seraya meneruskan bacaan zikir. Tawa raga halus Abah Kiman makin terdengar menggelegar memenuhi seisi kamar. Mampus kau Sabto, kau manusia paling bodoh yang pernah aku temui karena menolak keabadian hanya demi kembali kepada Tuhan yang kau yakini. Tandasnya lagi. Sosoknya kemudian menghilang tak berbekas, namun jilatan api yang mulai membakar sebagian kamar Abah Sabto masih tertinggal. Tapi di tengah-tengah suasana genting tersebut, tiba-tiba saja sosok Vidya melompat lalu menyambar tubuh kurus Abah Sabto. Abah Sabto yang masih memejamkan matanya merasakan tubuhnya seperti dibawa terbang keluar dari dalam kamar setelah berada di luar rumah. Sosok Vidya tersebut lalu kembali masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Abah Sabto. Rupanya sosok itu hendak mencoba memadamkan api yang masih berkobar dengan cakarnya yang panjang. Sebuah ikat kepala khas Jawara zaman dulu yang dipasang di atas kepalanya juga ikut dikibas-kibaskan ke segala arah untuk menghindari kobaran api tersebut menjalar ke ruangan lain. Usaha sosok Vidya itu pun berhasil. Lalu dengan gesit dia pun berlari keluar rumah ke tempat di mana tadi ia meletakkan tubuh Abah Sabto. Abah Sabto yang mulai merasakan sudah tak ada lagi hawa panas menyentuh kulitnya langsung membuka mata. Abah Sabto sempat tersulut mundur saat tahu siapa yang kini berada di hadapannya. Kamu bukankah sosok yang sudah menyelamatkan saya tadi malam bersama gadis itu? Ucapnya seperti tidak percaya. Ya, namaku Vidya dan gadis yang kau maksud adalah Luna. Aku adalah khodam penjaga gadis itu, saut sosok Vidya singkat. Abah Sabto langsung mengambil posisi bersimpuh, tapi buru-buru dilarang oleh sosok Vidya. Apa-apaan kau ini Sabto? Aku ini sama denganmu. Kita sama-sama hamba Allah, meskipun kita berbeda alam, kata sosok Vidya. Abah Sabto menundukkan wajah. Aku ingin berterima kasih padamu dan juga Neng Luna karena sudah menyelamatkanku, katanya pelan. Tidak usah dibesar-besarkan, itu sudah kewajibanku untuk membantumu, sahut sosok Vidya. Abah Sabto makin dalam menundukkan wajahnya. Sebuah rasa syukur kembali menghampirinya. Terima kasih ya Allah, karena selalu mendatangkan pertolongan setiap kali saya membutuhkannya, ucap Abah Sabto dalam hatinya. Izinkan aku untuk membersihkan semua luka-luka di tubuhmu sisa semalam, termasuk luka bakar yang barusan kau alami akibat perbuatan jahat raga halus dari kakakmu, pinta sosok Vidya. Baik, silakan Vidya, jawab Abah Sabto dengan cepat. Jangan lupa kau bacakan zikir Sabto
agar Allah memudahkan upayaku untuk membantu menyembuhkan semua luka luar di tubuhmu ini. Perintah sosok Vidya. Abah Sabto hanya menjawab dengan anggukan, lalu bibirnya kembali bergetar membacakan wirid yang ia hitung dengan ruas-ruas jari tangannya seraya memejamkan matanya. Kemarahan Abah Kiman semakin memuncak atas penolakan sang adik. Akhirnya dia memilih cara terakhir dengan kembali hendak memfitnah Abah Sabto. Diam-diam Abah Kiman mengirimkan santet jarak jauh yang ditujukan pada Bu Rahayu, istrinya sendiri. Itu adalah sebagai bentuk balas dendamnya kepada sang istri yang tempo hari sudah membela Abah Sabto. Lalu diam-diam kembali Abah Kiman menghasut seorang warga yang ia bayar untuk menebarkan fitnah kalau Bu Rahayu sudah dikirimkan santet oleh Abah Sabto, dan usaha Abah Kiman sepertinya berhasil. Bu Rahayu yang sebelumnya dalam kondisi sehat walafiat tiba-tiba saja malam itu merasakan perutnya membesar seperti orang yang sedang hamil 9 bulan. Perempuan itu juga merasakan seperti ada banyak benda hidup yang bergerak-gerak di dalam perutnya dan menggigit bagian dalam perutnya sehingga membuatnya merasa kesakitan. Bu Rahayu hanya bisa berteriak histeris sambil menangis. Luna dan boneka Vidya rencananya malam itu hendak pulang kembali ke rumah, tapi mereka langsung mengurungkan niat saat mendengar teriakan kesakitan dari arah kamar Bu Rahayu. Wajah Luna berubah kaget melihat kondisi tubuh Bu Rahayu yang perutnya kini berubah membesar seperti balon yang sudah ditiup. Luna juga bergidik ngeri karena mata batinnya melihat ada benda hidup yang bergerak-gerak di dalam perut istri Abah Kiman itu. Tak lama berselang, bagian perut Bu Rahayu malah semakin membesar dan membesar seperti balon yang hendak meletus. Boneka Vidya yang masih berwujud sebuah boneka anak perempuan berbisik ke telinga Luna. Sepertinya Bu Rahayu terkena kiriman santet. Coba kamu bantu beliau, Luna. Nanti aku juga akan turun tangan, bisiknya. Luna pun mengangguk. Luna sangat prihatin melihat kondisi miris dari Bu Rahayu yang kini terlihat hanya kulit membalut tulang, tapi perutnya buncit hanya dalam waktu kurang dari semalam saja. Lalu pandangan Luna beralih ke atas. Tiba-tiba saja seperti ada yang mencoba menarik tubuhnya ke arah sana. Sebuah energi negatif yang kekuatannya cukup dahsyat dan mematikan. Kedua mata Luna menatap tajam pada dua sosok mengerikan yang bertengger di atas atap kamar yang ditempati oleh Bu Rahayu. Ada sosok kuntilanak hitam dan sosok kakek-kakek berbadan cebol dengan tubuh kurus tapi kepalanya lebih besar dari badannya. Keduanya bertengger di sana menatap penuh amarah ke arah Luna. Hei bocah, pergilah. Jangan kau ikut campur urusan kami. Kalau tidak, sosok kuntilanak kita menggantung ucapannya. Luna langsung menimpali. Kalau tidak apa? Apa kau dan kekasihmu kakek cebol ini akan membunuhku? Begitu? Timpal Luna setengah mengejek. Kurang ajar kau bocah. Jaga ucapanmu atau kupatahkan batang lehermu. Kali ini sosok kakek cebol itu membentak Luna. Tiba-tiba saja kakek cebol itu membuka mulutnya, lalu keluar lidah yang sangat panjang yang berasal dari mulutnya yang terbuka lebar. Lidah tersebut terus memanjang seperti sebuah tali yang tak putus-putus. Kemudian tiba-tiba saja lidahnya yang panjang itu membelit leher Luna dengan cepat seperti ingin mencekik gadis indigo tersebut. Luna yang terkejut dan tidak menyangka akan mendapat serangan se ekstrim itu tentu saja mencoba melawan. Kedua tangannya yang bebas bergerak lincah hendak melepaskan cekikan lidah dari sosok kakek cebol. Akan tetapi sosok kuntilanak hitam seperti sudah lebih dulu bisa membaca gerakan Luna. Dia keburu terbang dan hendak menancapkan kuku tajamnya yang mirip cakar ke arah dada Luna, membuat Luna kewalahan sebab harus mendapat serangan dari dua arah sekaligus. Boneka Vidya yang merasa nyawa majikannya itu kini terancam hendak turun tangan untuk menolong, tapi langkahnya terhenti saat melihat Luna di luar dugaan berhasil mengarahkan cincin pancawarna khas Garut yang dipakainya ke atas sambil meneriakkan takbir. Tak lama berselang, dari cincin batu akik pancawarna khas Garut itu muncullah dua larik sinar berwarna putih yang cahayanya cukup menyilaukan mata. Kemudian dua larik sinar tersebut berubah menjadi
sosok ular weling dan ular sanca. Ya, mereka adalah sosok ular penghuni cincin batu akik yang dipakai Luna di jari manisnya. Kedua ular itu bernama Nyai Welang dan Ki Sanca. Cincin pancawarna khas Garut tersebut hanya boleh dikeluarkan Luna saat dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwanya. Sosok kuntilanak hitam yang tadi hendak merobek dada Luna langsung memeki kesakitan ketika kedua tangannya tersebut yang berbentuk cakar itu digigit oleh sosok Nyai Welang. Kuntilanak hitam mencoba melepaskan gigitan sosok Nyai Welang, tapi usahanya gagal. Gigitan sosok itu bukan hanya berhasil menggigit kedua tangan sosok kuntilanak hitam, tapi juga membuat cengkraman cakara terlepas dari dada Luna. Sedangkan sosok Ki Sanca tak mau kalah dengan beringas. Sosok kodam berwujud ular sanca berwarna hitam itu melesat terbang ke arah atas, mengincar leher sosok kakek cebol. Lalu dia menggigit bagian leher tersebut hingga sosok si kakek menjerit kesakitan. Darah kental berwarna kehijauan menyembur dari lehernya yang hampir patah. Otomatis lilitan lidahnya yang super panjang yang tadi sempat membelit leher Luna kini terlepas, membuat Luna bersyukur bisa selamat. Tanpa menunggu lama, sosok Nyai Welang dan Ki Sanca dengan beringas mulai menggigit, mematuki tubuh kuntilanak hitam dan membelit kakek cebol hingga keduanya terdengar memengkik kesakitan. Akan tetapi kedua kodam penghuni batu akik pancawarna itu sama sekali tidak menggubrisnya mereka, bahkan makin menggila dengan menggigit kemudian membelit semua bagian tubuh kedua makhluk astral kiriman Abah Kiman tersebut. Lalu perlahan suara pekik kesakitan keduanya pun menghilang, suasana pun berubah nih. Terima kasih Nyai Welang, terima kasih Ki Sanca, kata Luna dengan memakai bahasa telepati ke arah kedua sosok ular yang sudah menyelamatkan nyawanya itu. Luna bergidik ngeri melihat pemandangan yang kini ada di depannya. Dia melihat kepala sosok cebol yang sudah putus dengan sekujur badan yang remuk, lalu kedua tangan sosok kuntilanak hitam yang sudah terlepas dari tubuhnya, dan tubuhnya juga membiru akibat bisa ular dari gigitan Nyai Welang. Tugas kami sudah selesai. Kami permisi dulu, Neng Luna, kata Nyai Welang yang pamit seraya membungkukkan tubuhnya yang masih berwujud sosok ular welang. Hal itu pun diikuti oleh rekannya Ki Sanca yang melakukan hal serupa. Sosok Ki Sanca dan Nyai Welang pun menghilang, berubah menjadi dua larik sinar putih yang menyilaukan, lalu masuk kembali ke dalam cincin batu akik pancawarna yang tersemat di jari manis Luna. Setelah beberapa saat mengalirkan energi murni ke sekujur tubuhnya untuk menetralisir sisa-sisa energi hitam yang tertinggal, Luna membuka telapak tangan kanannya, kemudian membacakan ayat kursi sebanyak 7 kali. Kemudian Luna mengusapkan tangan kanannya tersebut tepat ke bagian tengah perut Bu Rahayu. Bismillah, semoga Allah memberikan kesembuhan buat ibu. Amin, Allahumma amin, ucap Luna. Tak lama kemudian terdengar suara riuh dari dalam perut Bu Rahayu yang masih buncit. Namun sesudahnya seiring lantunan zikir keluar dari bibir gadis itu, perlahan namun pasti perut Bu Rahayu pun mengempis. Lamat-lamat Luna sempat mendengar suara jerit kesakitan saat ia mencipratkan air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan dibacakan 3 surat kulhu sebanyak 3 kali. Disusul kembalinya ukuran perut Bu Rahayu seperti biasa kembali. Wajah perempuan itu berubah menjadi haru. Dia spontan memeluk Luna yang masih berdiri di samping ranjang. Terima kasih banyak Neng Luna. Luna membalas pelukan Bu Rahayu dan membalasnya dengan seulas senyuman manis yang menambah nilai kecantikan gadis itu. Luna memutuskan untuk mencari keberadaan Abah Sabto, tapi gadis itu tidak menemukan Abah Sabto di rumah tetangga yang tadi dititipkan untuk menampung laki-laki itu. Ya, memang Abah Sabto dan Bu Rahayu ditempatkan di rumah yang terpisah untuk menghindari makin melebarnya fitnah. Namun sayang,
Nasib malang justru malah menimpa Abah Sabto saat Luna sedang fokus mengobati penyakit santet yang diderita oleh Bu Rayu. Diam-diam Abah Kiman menyuruh 4 preman bayarannya untuk menculik Abah Sabto. Tubuh laki-laki itu diseret kemudian diikat menggunakan tali tampar. Abah Sabto yang kondisinya masih lemas tak bisa melakukan perlawanan, dia hanya bisa pasrah saat tubuhnya dipukul, diinjak dan ditinju. Bahkan saat ia sudah dalam keadaan sekarat pun keempat preman itu masih terus menyiksanya. Lalu tubuh Abah Sabto yang kini sudah menjadi mayat ditinggalkan begitu saja. Luna terduduk lemas di hadapan jasad Abah Sabto. Air matanya luruh. "Maafkan saya, Bah, karena terlambat menolong Abah," ucapnya. Boneka Vidya yang saat itu sudah berubah wujud menjadi sosok Vidya menepuk pelan pundak Luna. "Luna, kamu tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Semua itu sudah kehendak Allah. Kita tidak bisa menentang takdir, Luna. Abah Sabto, alhamdulillah, sudah meninggal dalam kondisi yang sudah bertaubat. Kita hanya bisa membantu dengan cara mendoakan beliau." Sosok Vidya mencoba untuk menghibur Luna yang terlihat masih sangat terpukul. Begitu juga dengan Bu Rahayu yang matanya ikut sembab akibat terlalu banyak menangis. Takdir tak bisa dirubah. Sebanyak apapun air mata yang tumpah, Abah Sabto mengembuskan nafas terakhirnya setelah ia bertobat. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Nenek. Waduh, Abah Sabto ya. Kirain Abah Sabto bakalan kayak Kinjalu tuh, obatannya sukses walaupun banyak menemui rintangan. Tapi ternyata di sini bagaimana Abah Sabto yang baru banget bertobat akhirnya harus menghembuskan nafas terakhirnya akibat dikeroyokin sama preman tuh, yang mana preman ini adalah orang suruhan dari Akiman. Yang manggilnya Abah Sabto manggil Abah Kiman Akiman karena memang dia saudaraan, adik kakak ya teman-teman ya. Dan bagaimana di sini fitnah keji yang dilayangkan itu keji banget ya. Dia dituduh berzina dengan iparnya sendiri yang mana itu adalah istri dari Abah Kiman. Dan ini akhirnya menyulut emosi warga dengan provokator daripada orang-orang yang sudah dibayar oleh Abah Kiman. Di sini Abah Kiman nggak terima nih kalau si Abah Sabto itu bertobat, jadi dia tetaplah pada jalan kita, jadi gitu ya. Tapi di sini Abah Sabto tetap bersikeras bahwa dia ingin bertobat, dia ingin meninggalkan semua dunia hitam. Dan itulah teman-teman ya, perjalanan hidup kita nggak ada yang tahu. Kadang-kadang orang ini jahat sepanjang hidupnya, tapi di ujung dia baik. Dia bertobat. Tapi kadang ada juga orang yang baik, tapi di ujung dia nggak baik. Jadi ya inilah jalan hidup, kita nggak ada yang tahu karena masa depan itu adalah misteri. Dan terima kasih kepada Bu Neneng ya atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, ini yang dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, kirimnya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.